Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan tentang audit sistem manajemen keselamatan ketenaga listrikan. Ini adalah sebagai bagian dari UTS untuk mata kuliah audit keselamatan dan investigasi kecelakaan. Kelompok kami terdiri dari 6 orang dan selanjutnya kita akan masuk langsung ke executive summary, di mana sistem manajemen keselamatan telah diterapkan oleh perusahaan dan tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat kritis atau termasuk dalam kategori major non-conformance. Secara umum kita bagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya adalah sistem manajemen keselamatan telah diterapkan dan telah memiliki kerangka kerja yang baik secara administrasi maupun operasi. Sedangkan weakness-nya atau kelemahannya adalah masih kita temukan kesenjangan antara kebijakan dengan implementasi di lapangan, atau bisa kita bagi menjadi work as imagine dan juga work as done. Ini masih ada beberapa kesenjangan. Kita akan masuk ke presentasi berikutnya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Andre. Secara umum, PLTU Naga adalah pembangkit listrik tenaga uap di mana energi panas dari proses pembakaran digunakan untuk menghasilkan uap yang kemudian menggerakkan turbin dan generator listrik. Jadi, ruang lingkup kegiatan utamanya meliputi operasi pembangkitan, pemeliharaan, dan inspeksi sistem kelistrikan, serta pengujian instalasi listrik dan juga pengoperasian sistem proteksi dan distribusi tenaga listrik. Dalam seluruh rangkaian proses ini, sistem kelistrikan memegang peranan kritis baik dari sisi keandalan operasi maupun keselamatan kerja sehingga menjadi fokus utama dalam audit ketiga kelistrikan. Bisa dibantu slide selanjutnya? Oke, pada slide ini berikut adalah ruang lingkup dan standar yang digunakan dalam audit ketiga kelistrikan. Ruang lingkup audit mencakup kegiatan listrikan beresiko tinggi seperti high voltage injection dan juga pekerjaan energize dan juga de-energize. Aktivitas ini melibatkan peralatan bertegangan tinggi dan sistem proteksi dan juga potensi bahaya utama merupakan sengatan listrik, arc flash, kebakaran, serta gangguan operasi sistem. Audit dilakukan dengan mengacu pada landasan regulasi utama yaitu Permen ESDM nomor 10 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagakerjaan atau SMK 2 serta sebagai kriteria pendukung audit juga mempertimbangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 Permenaker terkait ketiga listrik dan juga lingkungan kerja WIL 2011 serta standar internal perusahaan seperti SOP, HIRA atau JSA, Permit Work, LOTO dan juga Single Line Diagram. Tujuan audit ini untuk mengevaluasi kepatuhan regulasi, menilai efektivitas pengendalian risiko, memastikan kecukupan prosedur dan kompetensi personel, serta mengidentifikasikan non-conformity dan peluang perbaikan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Syahan. Baik, saya lanjutkan. Pada slide ini saya akan menjelaskan metodologi audit K3 kelistrikan yang kami lakukan. Pertama, kami menggunakan pendekatan audit berbasis bukti, yang artinya semua penilaian didukung oleh audit dokumen, observasi langsung di lapangan, wawancara dengan personel terkait, serta verifikasi bukti objektif sehingga hasil audit dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, kami juga menerapkan pendekatan audit berbasis resiko. Audit ini difokuskan pada area yang berpotensi menimbulkan insiden keselamatan jiwa, kerugian aset dan operasional, serta dampak kesehatan kerja apabila pengendaliannya gagal. Dalam teknik pengambilan data, kami memakai kerangka 4M plus E. Dari sisi man atau manusia, kami melihat kualifikasi teknis, kepatuhan penggunaan APD spesifik, dan disiplin pengawasan. Dari sisi metode, kami melihat prosedur injeksi, prosedur verifikasi, dan kelengkapan dokumentasi. Untuk mesin, kami memastikan sertifikasi, kalibrasi, dan integrasi alat. Dari sisi material, kami mencek kebersihan objek dan kesiapan komponen. Terakhir, pada lingkungan, kami menilai sterilisasi area kerja dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi keselamatan. Next. Untuk slide ini, kami masuk ke penerapan metodologi audit di lapangan. Fokus utamanya adalah subsistem dengan resiko tertinggi, terutama pada peralatan high voltage injection test dan kegiatan pekerjaan energizing atau pre-energizing. Bagian ini dikaji lebih mendalam karena memiliki potensi bahaya listrik yang paling besar. Setiap poin pemeriksaan di checklist audit akan diberikan klasifikasi status. Jika suatu item tidak relevan, kami berikan status NA atau not applicable. Bila sudah memenuhi persyaratan, statusnya oke atau sesuai. Jika tidak sesuai, kita beri not oke. Dan bila suatu prosedur belum diperbarui, kita tandai sebagai not update. Item-item kritis yang memerlukan tindakan khusus akan kita masukkan ke kategori follow up atau perlu tindak lanjut. Selanjutnya, semua ketidaksesuaian diklasifikasikan menjadi minor non-conformity, major non-conformity, dan observation atau opportunity for improvement atau OV.
Minor NC ini umumnya bersifat administratif atau berdampak rendah, dan major NC berpotensi mengganggu keselamatan atau keandalan sistem, sedangkan OV adalah peluang perbaikan yang bisa meningkatkan kinerja dan keselamatan meskipun belum menjadi pelanggaran. Dengan klasifikasi ini, prioritas perbaikan akan lebih jelas dan terarah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Listi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan jadwal dan pelaksanaan audit. Jadwal dan pelaksanaan audit yang telah kita lakukan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari pertama kita melakukan fokus di perjalanan dan persiapan audit serta opening meeting. Nah, selanjutnya di hari kedua kita akan mulai melaksanakan safety briefing, verifikasi kesiapan dari tenaga kerjanya. Selanjutnya ada observasi sistem, pengujian de-energize seperti IR, PI, continuity, and grounding test. Selanjutnya ada pengujian proteksi dan relay, termasuk verifikasi setting dan simulasi trip. Dan terakhir kita telah melaksanakan wawancara personel dengan review temuan teknis di hari kedua. Di hari ketiga kita fokus di verifikasi dan klarifikasi temuan dengan auditi. Kita melakukan review dokumen lanjutan. Jadi yang belum terlaksana di hari kedua kita lanjutkan di hari ketiga. Selanjutnya ada analisis serta klasifikasi temuan berdasarkan tingkat risiko, penyusunan draft temuan serta closing meeting serta final agreement dan penandatanganan berita acara. Selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bu Listi atas penjelasannya. Selanjutnya yaitu hasil audit, di mana yang pertama kita melakukan audit pekerjaan dari high potential test, di mana audit ini mencakup yang pertama yaitu administrasi dan juga kompetensi. Di sini ada 2 temuan mengenai sertifikat kompetensi, di mana hanya ada K3 teknisi listrik, dan juga yang kedua yaitu mengenai sertifikasi kalibrasi alat. Yang kedua yaitu sterilisasi area dan lingkungan. Di sini ada temuan yaitu yang pertama yaitu hanya ada 1 voucher, di mana butuh 1 tambahan lagi untuk voucher di sisi belakang panel. Selanjutnya bisa di next. Selanjutnya yaitu kesiapan objek uji atau di internal panel, di mana ada 1 temuan mengenai 5S, di mana ada potongan sisa isolasi kabel di pojok bawah kubikel, dan juga audit selanjutnya yaitu mengenai peralatan dan juga keselamatan pengujian, di mana di sini tidak ada temuan. Di next. Pada audit kesiapan APD khusus dan juga ketanggap daruratan, di sini tidak ada temuan juga. Di next. Yang selanjutnya pada pekerjaan energizing, di sini kami juga melakukan audit di mana beberapa lingkupnya, yaitu yang pertama ada administrasi dan juga kompetensi, di mana ada temuan mengenai administrasi di mana single line diagram itu terdapat perubahan namun belum dilakukan pengupdatean. Yang kedua yaitu pada item lingkungan dan juga area kerja ada 2 temuan, yaitu belum dilakukan pemasangan safety line dengan radius 2 meter dan juga menggunakan barikade khusus yaitu berwarna putih dan juga biru. Yang selanjutnya yaitu temuan mengenai lingkungan kerja, di mana pencahayaan di area panel itu belum memadai, di mana hasil ukurnya itu masih 100 lux. Audit selanjutnya yaitu mengenai kondisi internal kubikel atau panel, di mana ada 3 temuan di sini, yaitu yang pertama masih terdapat sisa spun kabel dan juga adanya debu. Yang kedua yaitu mengenai 5S juga, di mana pembersihan panel dan juga busbar harus dilakukan dengan menggunakan alkohol minimal 90% kadarnya dan juga menggunakan kain berwarna putih untuk mengetahui kesterilan dari busbar sendiri. Lalu selanjutnya adanya temuan mengenai masih terdapat bukaan kabel yang memungkinkannya adanya benda dan juga hewan yang masuk yang akan menjadikan electrical shock di situ. Item selanjutnya pada audit ini yaitu mengenai terminasi dan juga koneksi kabel, di mana masih ada temuan mengenai kabel shield atau grounding yang telah dikonek namun belum dilakukan continuity untuk memastikan ulang jalur kabel tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu integritas mekanik atau pada pembautan dan juga pengeboran. Di sini semuanya tidak terdapat temuan
Dan juga begitu pula pada sistem pembumian atau sistem grounding isolasi energi di sini tidak terdapat temuan. Next. Selanjutnya, pada verifikasi pengujian teknis atau pre-energizing juga tidak terdapat temuan. Lalu pada verifikasi akhir dan juga verifikasi K3 di sini, di mana pada poin pengawas keselamatan masih ditemukannya personel yang kurang, di mana setiap jalur injeksi harus ada satu watcher pada setiap sisi. Next. Terima kasih Bu Indis. Di sini saya akan menjelaskan temuan audit analisa berikut dengan rekomendasinya. Pada temuan pertama, di mana personel pada pekerjaan high voltage injection test belum memiliki kompetensi lengkap, masalah utamanya ada pada sistem, yaitu verifikasi kompetensi belum terintegrasi dalam permit to work. Rekomendasinya adalah memastikan hanya personel kompeten yang boleh bekerja, integrasikan verifikasi kompetensi ke dalam permit to work. Lalu pada temuan kedua, di mana pengendalian area, jumlah safety watcher belum mencukupi karena perencanaannya belum berbasis resiko. Rekomendasinya adalah dengan menambahkan watcher berdasarkan zona resiko dan diintegrasikan ke dalam permit to work. Boleh dibantu slide berikutnya? Temuan ketiga, barikade pada pekerjaan energizing belum terpasang. Ini menunjukkan lemahnya implementasi prosedur dan tidak adanya precondition check. Padahal, barikade merupakan kontrol utama untuk mencegah paparan langsung terhadap energi listrik. Rekomendasinya adalah dengan mewajibkan pemasangan barikade sebelum energizing, jadikan sebagai checklist mandatori. Pada temuan keempat, yaitu pencahayaan di area kerja hanya sekitar 100 lux, di bawah standar 200 lux meter. Hal ini terjadi karena tidak dilakukan verifikasi kondisi lingkungan sebelum pekerjaan, yang berpotensi meningkatkan human error. Rekomendasinya, tambahkan pencahayaan hingga 200 lux, gunakan lux meter sebagai verifikasi sebelum dimulainya pekerjaan. Boleh dibantu next slide? Pada temuan kelima, kalibrasi alat hipotes sudah mendekati masa kadaluarsa. Hal ini menunjukkan sistem monitoring kalibrasi belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menghasilkan data uji yang tidak akurat. Rekomendasinya adalah dengan mengimplementasikan sistem tracking kalibrasi dan alarm pengingat. Lalu pada temuan keenam, di mana SLD atau single line diagram belum diperbarui sesuai dengan kondisi aktual, akar masalahnya adalah tidak adanya sistem change management yang dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan operasional. Rekomendasinya adalah dengan menjadikan update SLD sebagai syarat energizing dengan mengintegrasikan dengan sistem manajemen perubahan. Boleh dibantu slide berikutnya? Oke, pada temuan ketujuh, di mana terdapat debu dan sisa material pada busbar atau kubikel ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa disiplin housekeeping masih rendah dan berpotensi menimbulkan resiko seperti tracking atau bahkan kebakaran. Rekomendasinya dengan terapkan cleaning checklist sebelum closing panel. Nah, pada temuan ke-8, kabel entrance tidak tertutup rapat. Nah, hal ini berpotensi memungkinkan masuknya debu atau air dan dapat mempengaruhi keandalan dari sistem kelistrikan. Rekomendasinya dengan mewajibkan sealing dan jadikan sebagai acceptance kriteria. Boleh dibantu next slide? Temuan ke-9, di mana continuity grounding sheet belum diverifikasi. Ini menunjukkan verifikasi teknis belum lengkap, padahal grounding merupakan lapisan proteksi terakhir terhadap bahaya listrik. Rekomendasinya adalah dengan mewajibkan continuity test sebelum commissioning dan dokumentasi hasil uji. Lalu temuan ke-10 adalah pengawasan pada area belum optimal pada pekerjaan energizing, karena tidak dilakukan pemetaan jalur akses resiko. Hal ini berpotensi membuka akses tidak terkendali ke area berbahaya. Rekomendasinya adalah dengan menerapkan satu safety watcher per jalur kritis dengan melakukan mapping area risiko. Keseluruhan temuan ini kami menggunakan Permen SDM nomor 10 tahun 2021 sebagai pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan, Undang-Undang 170 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker 12 tahun 2015 tentang K3 Listrik, Permenaker 5 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja, dan Peraturan Umum Instalasi Listrik tahun 2011. Untuk slide berikutnya, saya persilakan kepada Bu Listi. Terima kasih, Ibu Denti.
selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan area kritis. Dan area kritis ini berdasarkan hasil audit terdapat beberapa area kritis yang benar-benar memerlukan perhatian manajemen puncak. Yang pertama adalah kompetensi dan perencanaan tenaga kerja. Nah, kompetensi dan perencanaan tenaga kerja ini perlunya ada penugasan personel khusus yang sebelumnya itu belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan risiko pekerjaan, sehingga diperlukan personil atau karyawan yang bisa mempunyai kompetensi yang sesuai dengan area kerja tersebut. Yang kedua adalah penguatan pengendalian pekerjaan beresiko tinggi. Di sini pekerja HV belum sepenuhnya dikendalikan melalui pendekatan critical control. Yang ketiga adalah pengendalian dokumen dan perubahan sistem. Hal ini berarti terkait dengan sistem change of management dan update dokumen teknik belum dilaksanakan secara optimal. Selanjutnya adalah pengendalian pra-energis. Di sini yang dimaksud adalah belum seluruh potensi risiko dieliminasi sebelum sistem diberi tegangan. Yang terakhir adalah efektivitas dari sistem permit to work. Nah, permit to work ini kami melihat bahwa PTW ini belum berfungsi sebagai control gate yang memastikan seluruh persyaratan keselamatan terpenuhi sebelum pekerjaan dimulai. Baik, selanjutnya adalah Bapak Adi. Termasuk ke kesimpulan dan ringkasan temuan. Setelah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, ada kesimpulan yang bisa kita ambil menjadi 6 poin. Yang pertama adalah perusahaan telah memiliki sistem manajemen yang terdiri dari elemen-elemen dasar sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan dan sudah cukup memadai. Yang kedua, implementasi pada pekerjaan berisiko tinggi belum sepenuhnya optimal. Yang ketiga adalah masih ada beberapa ketidaksesuaian yang berpotensi cukup tinggi terhadap keselamatan, keandalan sistem, dan juga power generation. Yang keempat adalah secara umum sistem sudah berjalan, hanya belum berbasis risiko. Yang kelima adalah integrasi antara aspek manajemen dan implementasi masih perlu diperkuat gapnya. Yang terakhir adalah pengendalian untuk pekerjaan berisiko tinggi sangat perlu kita perhatikan. Dan tadi sudah dijelaskan ada 10 temuan selama kita audit. Kita masuk ke dalam rencana tindak lanjut, kita bagi menjadi 3 tahapan. Jangka pendek, yang pertama adalah melakukan verifikasi kompetensi pada seluruh personel. Yang kedua adalah mendapatkan beberapa vouchers untuk pekerjaan kritis. Yang ketiga, memasang barikade. Yang keempat adalah memperbaiki pencahayaan. Kita masuk ke jarak menengah, kita harus memperbaharui signal line diagram. Yang kedua adalah menerapkan sistem monitoring terhadap kalibrasi alat uji atau alat ukur. Yang ketiga, meningkatkan housekeeping. Dan kita masuk ke program jangka panjang. Yang pertama adalah mengembangkan sistem izin kerja berbasis risiko. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi ke dalam sistem operasi. Yang ketiga, melakukan audit internal pada pekerjaan berisiko tinggi secara berkala. Yang keempat adalah mengembangkan sistem verifikasi kontrol kritis. Ini hal-hal yang harus kita lakukan dalam 3 bulan ke depan. Kemudian kita masuk ke dalam referensi yang digunakan selama audit ini. Yang pertama adalah Peraturan Menteri SDM nomor 10 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker 12 tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, Permenaker nomor 5 2018 tentang K3 lingkungan kerja, PUIL 2011 tentang persyaratan umum instalasi listrik, dan yang terakhir adalah internal perusahaan punya referensi, SOP dan lain sebagainya. Semoga yang kami sampaikan ini bisa cukup dipahami oleh teman-teman dan memenuhi kriteria dari referensi audit sendiri. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.